Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Natar, Lampung Selatan, mengadakan kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dalam struktur kurikulum Merdeka ada 3 pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler atau P5, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler atau P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila terdapat 9 tema, yaitu 1. Gaya hidup berkelanjutan, 2. Kearifan lokal, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Bangunlah jiwa dan raganya, 5. Suara demokrasi, 6. Teknologi dan rekayasa, 7. Kewirausahaan, 8. Kebekerjaan, 9. Budaya kerja. Pada kesempatan ini, SMK Negeri 1 Natar mengadakan kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dengan mempelajari situs-situs purbakala dan berkunjung ke Taman Purbakala Pugung Raharjo, Lampung Timur. Taman Purbakala Pugung Raharjo yang merupakan situs kepurbakalaan ini terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, yang dahulu merupakan tempat pemukiman nenek moyang kita yang sudah lama dan setelah ratusan tahun ditinggalkan penghuninya, akhirnya menjadi hutan belantara yang sangat lebat dan menyimpan misteri kehidupan masa lampau. Oleh penduduk sekitar, hutan ini dinamakan Hutan Pugung. Hutan Pugung pada saat itu sangat angker dan masih banyak binatang buasnya. Walaupun di sekitar Hutan Pugung sudah ada perkampungan, yaitu sebelah selatan Desa Gunung Sugih Besar dan sebelah utara Desa Bojong. Baru setelah pada tahun 1954 didatangkan transmigrasi lokal dari daerah Sekampung, Batanghari, dan Metro pada waktu itu berjumlah 78 kakak. Transmigrasi tersebut dari para mantan pejuang 1945 yang tergabung dalam BRN, Biro Rekonstruksi Nasional. Sesampainya di Hutan Pugung, para warga transmigrasi membuka hutan untuk tempat pemukiman dan ladang pertanian. Dimulai dari pinggir jalan menuju ke sebelah timur dan barat. Setelah menjadi sebuah perkampungan, maka diberi nama Desa Pugung Raharjo. Nama Pugung Raharjo ini sampai sekarang masih sulit diketahui asalnya. Ada yang mengatakan bahwa nama tersebut diambil dari 2 bahasa, yaitu bahasa Lampung dan bahasa Jawa. Pugung Raharjo berasal dari 2 buah suku kata, Pugung dan Raharjo. Pugung dalam bahasa Lampung yang berarti gunduk tanah atau tempat yang tinggi. Raharjo dalam bahasa Jawa yang berarti aman, tentram, sejahtera. Pugung Raharjo berarti gunduk tanah yang aman, tentram, sejahtera. Pada tahun 1957, saat warga menjalankan aktivitasnya untuk membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian, diketemukan susunan batu besar, gundukan tanah yang berbentuk bujur sangkar, sebuah patung yang utuh oleh kepala desa dan pemuka masyarakat. Temuan tersebut dilaporkan ke Dinas Purbakala Jakarta. Setelah mendapat laporan penemuan dari Desa Pugung Raharjo, Lembaga Purbakala Jakarta mengadakan penelitian awal pada tahun 1968 dipimpin oleh Dr. Andes Puhori. Selanjutnya pada tahun 1973, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional bekerja sama dengan Pennsylvania Museum University dalam rangka pengumpulan data kepurbakalaan se-Sumatera, melakukan pencatatan dan pendokumentasian kepurbakalaan di Desa Pugung Raharjo. Pada bulan April
1980, kegiatan penelitian dilanjutkan dengan ekskavasi atau penggalian pada situs kompleks batu mayat, kompleks batu kandang. Nah, ini di kompleks ini disebut kompleks batu kandang. Jadi pada saat ditemukan posisi batu ini sudah tersusun seperti ini. Ada 2 buah menhir ini. Kemudian ini pintu gerbang. Jadi untuk masuk ke area ini, untuk melakukan dulu ini diperuntukkan untuk upacara baik kematian atau acara perkawinan ya. Nah, jadi ketika masuk melalui pintu ini pintu inti pintu masuknya ya, pintu masuknya. Sedangkan untuk pintu keluarnya itu ada 2 buah menhir. Jadi maksud menhir ada di sini ini sebagai pelindung dari gangguan roh-roh jahat pada saat itu ya. Nah, kemudian di sini area situs ini ada menhir, ada Linda Dayoni. Ini menhir yang menyerupai palus. Ini juga ada tempat yang namanya dolmen atau meja batu. Nah, meja batu ini bukan tempat duduk ya. Ini bukan tempat duduk, ini tempat untuk menaruh sesajian atau hidangan-hidangan ya, untuk ketika upacara. Kemudian, nah ini juga ada batu bergores huruf T. Dari luar kelihatan ya, dari luar ataupun dari dalam ini batu bergores huruf T. Ini merupakan kompas nenek moyang kita pada zaman prasejarah atau zaman megalit atau bisa dikatakan di zaman purba ya. Ini untuk menunjukkan arah mata angin. Jadi kalau kita ke sana arahnya ke timur, kalau ke sana ke barat. Jadi ini arah mata angin. Kemudian pada tahun 2018 kemarin ada arkeolog dari Jepang itu membuktikan kebenarannya dengan menggunakan kompas. Ternyata kompasnya benar-benar mengarah antara timur dan barat ya, ini ya. Nah, untuk sementara untuk penjelasan yang di situs batu mayat sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Ada yang tanya silakan. Itu kan menurut mereka. Usia, terima kasih usianya ya. Kalau usia peninggalan di sini, peninggalan prasejarah 2500 sebelum Masehi. Jadi kalau hitungan Masehi itu di zaman Nabi Isa ya, kita tarik ke belakang itu 2500 sebelum Masehi ya. 2500 sebelum Nabi Isa ya, zaman Nabi Isa itu kira-kira di zaman Nabi Musa sudah ada menghidupkan, tetapi ini masih misteri ya, masih misteri. Sekali lagi belum ada ketemukan makam. Oh, diketemukan kapan gitu ya. Terima kasih, bagus. Jadi perlu diketahui bahwasanya awal mulanya ada situs Taman Purbakala Purworejo itu berawal dari penemuan arca bodhisatwa. Arca bodhisatwa ditemukan pada tanggal 14 Agustus 1957. Punden berundak atau teras berundak di situs Pugung Raharjo diketemukan di dalam benteng maupun di luar benteng. Ukuran benteng ini bervariasi, ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang berundak 1, 2, dan 3. Punden berundak ini termasuk hasil karya manusia pendukung tradisi megalitik yang dapat dikelompokkan ke dalam megalitik tua. Punden berundak yang ada di situs Pugung Raharjo ini menyerupai bentuk piramida, mengingatkan kepada bentuk-bentuk bangunan pemujaan di Sumeria atau Laut Tengah, yang oleh penduduk setempat disebut Zeggurat, melambangkan gunung suci. Para pendukung megalitik percaya bahwa tempat yang tinggi atau gunung merupakan tempat yang suci. Kepercayaan semacam ini tampaknya dipegang oleh pendukung tradisi megalitik di Pugung Raharjo. Juga dianggap tempat yang suci dan dianggap tempat bersemayam arwah nenek moyang. Munculnya punden-punden berundak yang berbentuk piramida ini dikarenakan dengan lahan Pugung Raharjo yang datar tanpa bukit maupun gunung, maka dibuatlah bangunan-bangunan punden yang menyerupai gunung untuk memperoleh tempat yang lebih suci untuk tempat pemujaan. Bahkan para ahli mengatakan bahwa cikal bakal Candi Borobudur adalah diilhami oleh bentuk punden berundak.
Di situs Pugung Raharjo terdapat punden besar dan kecil. Ini mempunyai kaitan dengan fungsi dari punden berundak itu sendiri. Punden berundak yang besar digunakan oleh kelompok pemujaan yang banyak, sedangkan punden berundak yang kecil digunakan oleh kelompok pemujaan yang terbatas atau sedikit. Penemuan yang ketiga yaitu batu berlubang, lumpang batu, dan batu bergores. Temuan batu berlubang yang diduga merupakan alat upacara di sekitar sungai atau mata air situs Pugung Raharjo. Di sebelah barat dan timur situs juga ditemukan mata air dan batu berlubang. Di sebelah barat, di sebuah mata air dan di tepi sungai kecil terdapat 4 buah batu berlubang dan sebuah batu bergores. Pada tepi sungai kecil sebelah selatan, situs diketemukan sebuah batu berlubang dan sebuah lumpang batu. Pada bagian timur, di sebuah mata air diketemukan 10 buah batu berlubang dan sebuah lumpang batu. Tidak jauh dari tempat ini diketemukan pula 3 buah batu bergores dan sebuah lumpang batu. Temuan batu berlubang yang lain terdapat di dekat sebuah punden berundak di sebelah barat. Dari hasil serangkaian penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompleks megalitik Pugung Raharjo seluas 30 hektar yang dikelilingi oleh benteng parit di sebelah utara dan sungai di sebelah selatan. Hasil penemuan atau arkeologi. Situs Pugung Raharjo sebagai kompleks megalitik terletak di ketinggian 80 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan hasil penelitian arkeologi, diketahui bahwa situs Pugung Raharjo merupakan situs yang sangat unik dan menarik. Ini dilihat dari hasil penemuannya yang begitu banyak dan berada dalam satu area. Dari zaman prasejarah, klasik atau Hindu-Buddha, hingga zaman Islam. Ini jarang terjadi di daerah lain di Indonesia. Artefaknya begitu luar biasa, seperti keramik asing dari berbagai dinasti, keramik lokal, jutaan manik-manik dalam berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Dari batu, getah, dan tanah liat, dolmen, menhir, pisau, mata tombak, batu berlubang, batu lumpang, batu bergores, batu pipisan, batu asahan, kapak batu, batu trap punden, gelang perunggu, dan sebagainya. Fiturnya berupa benteng-benteng parit yang memanjang dari barat ke timur sebagai pelindung pemukiman di dalamnya. Sejumlah punden, baik besar maupun kecil. SMK 1 Ratar.
Demikianlah sekilas penjelasan tentang Taman Purbakala Pugung Raharjo, Lampung Timur. Dengan harapan siswa-siswi tidak melupakan sejarah nenek moyangnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.